Halo, kembali lagi bersama Miss di sini. Sore, siang, malam. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang conditional sentence. Mungkin kemarin karena Miss ngajarnya streaming asik. Mungkin kalian bacanya conditional sentence, kalian bilang kan, maka cara bacanya itu conditional sentence. Kita tarik apa itu conditional sentence, Miss, maka kita katakanlah conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Ya, dari artinya pun kita udah tahu bahwa kita sedang berandai-andai di sana. Ketika kita berandai-andai biasanya ada kata jika atau kalau, gitu ya. Kemarin beberapa kelas mungkin Miss kasih tahu langsung 2 gitu ya, tapi ada yang masih 1 begitu ya. Secara jenis dia punya 4, tapi ada 1 yang sebenarnya dia nggak terlalu harus dikuasai banget gitu ya. Jadi Miss mulai dari yang ini dulu deh. Namanya adalah first conditional. Namanya juga first berarti dia merupakan tipe yang pertama atau type first. Maksudnya conditional tipe yang pertama adalah berarti dia merupakan kondisi atau syarat yang masih bisa diwujudkan. Artinya keinginan kita itu belum terjadi dan mungkin bisa kita wujudkan di masa depan. Contohnya, kalau aku belajar, Miss ambil seperti ini. Kalau aku belajar, ya kan? Aku akan mendapat juara, contoh seperti itu. Waduh, tidak muat seperti itu ya. Saya atau aku akan mendapatkan juara. Lihat di sini nakku, ada kata kalau. Nah, kalau dengan jika itu punya arti yang sama ya. Kalau aku belajar, aku akan mendapat juara. Nah, secara rumus dia seperti ini. Formula rumus. Ya. Rumusnya adalah if ditambah subjek, udah, ditambah kata kerja pertama s atau is. Itu kalau kalimatnya ada kata kerja. Tapi kalau nggak ada kata kerjanya, gunakan to be ya. Karena ini present, maka to be-nya juga harus present. Maka to be-nya merupakan is, am, atau are. Biasanya kalau ada to be itu biasanya tambah apa, Miss? Tambah kata sifat tutup, gitu ya. Kalau udah seperti ini, biasanya ada objek, kadang ada, kadang tidak ada gitu ya. Kalau if muncul duluan, maka harus ada koma di sini. Udah, subjek tambah will. Udah, yang namanya will nggak boleh pakai kata kerja SIS, melainkan apa? Harus infinitif atau apa kemarin Miss bilang, kata kerja dasar atau kata kerja yang tidak diberikan imbuhan. Tapi kalau nggak ada kata kerja di depan, sama seperti yang ini. Kalau ada kata will, maka di depan hanya boleh menggunakan be. Kalau misalnya di depannya ada kata sifat seperti itu. Maka kita coba dulu telaah soal yang Miss kasih tadi. Contoh Miss kasih tadi ya kan. Kalau aku belajar, maka perhatikan ya struktur kalimatnya. Apabila kalimat yang menggunakan kata kalau muncul duluan, udah, itu disebutlah itu dengan syarat atau condition. Ya, kalimat yang mengandung kata akan disebutlah itu dengan hasil. Udah, maka bisa disimpulkan yang ada kata if-nya merupakan syarat, yang ada kata will-nya berarti itu merupakan hasil. Udah, maka kita ikuti rumusnya. Kalau itu artinya apa, Miss? If, aku, subjek, betul ya. I belajar. Belajar itu kata sifat atau kata kerja kan gitu. Kata kerja maka gunakan kata kerja s atau is. Pertanyaan saya, apakah I itu orang ketiga tunggal? Tidak, maka tidak perlu pakai SIS. Maka kalau aku belajar, if I study. Nah, perhatikan. Apabila if atau kalau atau jika muncul terlebih dahulu, harus ada tanda koma. Ya, if I study, aku akan mendapat juara. I will get champion. Kenapa dia dikatakan sebagai conditional yang pertama? Karena kita masih bisa mewujudkan apa? Mendapatkan juara. Kita masih mungkin mendapatkan juara. Tapi pertanyaannya, apakah saya sudah juara? Belum. Kenapa? Karena saya belum belajar.
gitu ya. Maka kalau dikatakan dia first conditional, oke, berarti dia masih pengandaian yang masih bisa diwujudkan, atau disebut juga lah dia dengan apa, Miss? Disebutlah dia dengan possible. Possible gini atau ya kan? Yang kedua, kita masuk yang kedua. Kemarin Miss udah ngajarin yang ini sebenarnya. Yang kedua, kalau ada kata first, maka ada kata second. Ada first conditional, maka ada second conditional. Kalau first conditional disebut dengan type 1 atau type first, maka ada type 2, tipe kedua. Dah, kita masuk ke tipe yang kedua. Kalau dia conditional yang pertama kan, dia masih mungkin kita wujudkan. Kenapa? Kalau aku belajar, aku akan mendapatkan juara. Tapi kalau dia di second conditional ini, bisa sebenarnya dikatakan ya antara kita bilang 50-50 ya. Di sini bisa kita katakan dia possible, tapi bisa juga kadang-kadang kita katakan dia impossible. Kenapa kita katakan dia possible ya, masih mungkin? Kenapa kita katakan dia possible? Kita kasih contoh ya. Kalau besok hujan, kami akan menanam cabai, gitu ya. Kalau besok hujan, kami akan menanam cabai. Ya, kalau besok hujan, kami akan menanam cabai. Kuncinya ada di sini, hujan. Kita kan nggak bisa jamin ya besok ada hujan. Kalau ini bisa kita jamin, apa kita bilang ya, 80% kita bisa jamin bahwa kita bisa mendapatkan juara. Dan bisa kita jamin, syarat ini bisa kita jamin. Mungkin ini belum tentu terjadi, tapi ini bisa kita jamin, bisa kita laksanakan. Aku belajar, bisa kita laksanakan, bisa, tanpa halangan, bisa. Kalau besok hujan, nggak bisa kita pastikan besok hujan. Maka belum tentu kita bisa menanam cabai. Ini hanya bisa terwujudkan kalau ini terjadi. Sayangnya ini belum tentu terjadi. Udah, ini bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Dan ini bisa kita wujudkan. Kalau ini belum tentu bisa kita wujudkan, maka disebutlah dia dengan second conditional. Kalau syarat itu sulit untuk dipenuhi, maka kita gunakanlah dia dengan formula seperti ini. If ditambah subjek ditambah kata kerja kedua tambah objek kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada kata kerjanya gimana, Miss? Gunakan to be juga. To be dalam kata kerja kedua atau pas itu apa? Ada kata was, ada kata were ditambah kata sifat. Udah. Kalau if-nya muncul duluan maka gunakan koma. Kemudian subjek ditambah. Kalau di sini dia pakai will, maka di sini pakai apa, yuk? Ada kata would. Kalau di depannya ada kata kerja, tetap dia menggunakan infinitif. Kalau nggak ada infinitifnya, gunakanlah kata be ditambah kata sifat. Maka kita coba. Yang muncul duluan adalah kata kalau. Maka kita ikuti sesuai rumus, iya kan? Kalau. If. Kalau nggak ada subjeknya, biasanya gunakanlah kata ini, nakku. It. Hujan, apanya? Kata kerja ya, hujan ini. If it rained, ambil besoknya boleh di sini ya. Tomorrow. If it rained tomorrow, karena if-nya muncul duluan, kasih tanda koma. Kami akan menanam cabai. We. Ada kata akan. Kalau di sini udah kata kerja kedua, maka pasangannya jangan will wajiblah menggunakan kata would. We would menanam? Plant cabai. Apa cabai? Kita katakanlah dia chili. Gitu ya. Contoh yang berikutnya. Nah, itulah alasan kenapa tadi Miss katakan bahwa second conditional itu antara possible dengan impossible. Terus, apa lagi, Miss?
ada lagi beberapa contoh, yaitu untuk sesuatu yang mungkin tidak bisa kita wujudkan, sama sekali tidak bisa kita wujudkan, yaitu impossible. Saya kan seorang perempuan gitu ya, contoh Miss buat seperti ini. Jika, pernah Miss katakan bahwa jika itu punya arti yang sama dengan kalau ya. Jika saya adalah seorang laki-laki, saya akan menjadi Pak Miss bilang ya, pastor contoh. Asik ya kan, sayangnya nggak bisa ya, jadi dari pastor nggak mungkin kan gitu kan. Lihat di sini yang muncul duluan kata apa? Ada kata jika. Dari tadi yang muncul itu memang jika duluan Miss bikin ya, tapi pernah Miss kasih tahu bahwa boleh yang ini duluan di sini di depan, tapi dari tadi Miss fokus ke sini dulu deh. Jika saya adalah seorang laki-laki, saya akan menjadi pastor. Pertanyaan Miss, mungkinkah saya menjadi seorang laki-laki? Tidak bisa ya. Maka saya mustahil menjadi seorang pastor, kecuali jawab dalam hatimu sendiri gitu ya. Kalau keadaannya seperti ini, jika saya adalah seorang pastor, itu kan bukan kata kerja kan aku, adalah seorang laki-laki, maka kita butuh apa di situ? To be ya. Jadi nggak ada kata kerja, maka gunakan to be. If I, kalau to be-nya I kan Miss setauku itu was gitu ya. If I was seorang laki-laki, a man, kalau if-nya muncul duluan kasih tanda koma, saya akan, I will. Will kalau dia lampau was, maka di sini harus menggunakan apa? Would. Maka menjadi I would. Akan menjadi pastor. Nggak ada kata kerja di situ, maka gunakan kata apa di rumus kita bikin tadi anakku? Ada kata be. I would be a pastor. Gitu kan? Nah, tapi begini keadaannya. Ini kan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kan saya seorang perempuan. Kalau saya seorang lelaki, saya bilang begitu. Itu mustahil. Jadi jangan gunakan kata was. Gunakanlah kata were. Sekalipun were itu untuk orang yang lebih dari satu, sekalipun dia perempuan kian di sini she, he, it, meskipun she, it itu kan satu orang ya. Tapi kalau yang diandaikannya itu, syaratnya itu ternyata sesuatu yang mustahil, sangat-sangat mustahil, gunakan kata were. Maka disebutlah ini dengan unreal condition. Jadi harapan yang unreal gitulah, tidak nyata. Next kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah, kalau ada first, ada second, maka ada apa? Maka ada yang namanya third conditional. Oh my god, I'm so tired. Oke, third conditional. Kalau ada tipe pertama, kalau ada tipe kedua, berarti ada Miss yang namanya tipe yang ketiga, type 3, right? Di sini ini adalah sesuatu. Kalau di sini tadi kan Miss bilang kalau dia tipe yang pertama, dia possible, bukan berarti pasti ya, tapi kita bisa bilang dia mungkin terjadi. Kenapa? Karena syaratnya bisa kita penuhi, tapi belum tentu ini terjadi, maka disebut dia dengan possible. Di sini Miss bilang second conditional, dia bisa possible, dia bisa impossible. Jadi tergantung kondisinya. Jika besok hujan, kan belum tentu hujan kan gitu, maka disebut dengan masih mungkin gitu. Ini mungkin bisa terwujud kalau ini terjadi. Tapi yang ini apa? Ini impossible. Yang mana tadi yang impossible itu tahe? Yang ini. Jika saya adalah laki-laki, kan nggak mungkin saya jadi laki-laki kan, maka kita pakailah tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah Miss tulis aja di sini, disebutlah dia dengan semacam conditional penyesalan. Maksudnya penyesalan adalah yang kita harapkan itu harusnya terjadi di masa lampau. Seharusnya terjadi di masa lampau. Sebelum Miss masuk ke rumusnya, Miss akan kasih sebuah konteks lah, sebuah contoh seperti ini. Jika aku melihatmu tadi ya, kalau aku lihat kau tadi,
udah kupanggil kau, pasti udah kupanggil kau. Aku akan memanggilmu. Kalau secara kalimat memanggilmu. Kalau secara kalimat susah kita bedakan yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Jadi Miss jelaskan konteksnya. Jika aku melihatmu, aku akan memanggilmu. Nah gitu ya. Ini Miss kasih kondisi deh. Contoh saya lagi berdiri di halte di Deli Tua seperti itu ya. Kemudian kawanmu lewat, mereka naik mobil pribadi, sedangkan saya tinggal di halte untuk mencari angkot, tapi kawanmu naik mobil pribadi gitu. Jadi dia lewat tik gitu kan. Lalu saya berkata, kalau kulihat tadi kau, pastilah udah kupanggil kau. Aku bilang kayak gitu. Jadi masih bisa nggak aku manggil kau? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak mungkin lagi aku bisa melihatmu. Karena tadi dia udah pergi. Jadi sesuatu yang udah impossible. Ya, jadi di sini dia dikatakanlah dia dengan impossible. Bukan mungkin, bukan hanya antara mungkin dan tidak mungkin, tapi udah pasti tidak mungkin bisa terpenuhi. Gitu ya. Jika aku melihatmu, aku akan memanggilmu. Maka lihat secara rumus di anakku. Ya, formulanya. Cantik ya tulisan saya ya. Mana ya formula? Tuliskan sendiri nanti gitu ya. If ditambah subjek ditambah had. Karena sudah lampau. Kalau ada have, has, had, pernah Miss kasih tahu apa tahe di depannya? Wajib menggunakan kata kerja ketiga. Kalau nggak ada kata kerja ketiga di depannya Miss, bisa kita gunakan kata apa pembantunya tahe? Ada kata been ditambah kata sifat atau noun. Sama itu seperti yang tadi ya. Kalau if-nya muncul duluan gunakan koma. Subjek ditambah had itu pasangannya adalah would have. Tengok, karena ada kata would di depan nggak boleh pakai has had, melainkan pakai have gitu kan. Ditambah, karena ada kata have maka di sini harus gunakan kata kerja ketiga. Kalau Miss nggak ada kata kerja ketiga, maka gunakanlah apa? Tambahkan been tambah kata sifat atau kata benda. Contoh, jika aku melihatmu. Jika aku melihatmu, if aku melihatmu, I. Sudah, yang muncul duluan kan jika kan, maka ini harus ada kata kerja kan, maka gunakan kata had. Melihat kata kerja ketiganya apa? I had seen. Siapa yang dilihatnya? If I had seen you, karena if-nya muncul duluan, gunakan koma. Aku akan memanggilmu. I akan yang di sini adalah menggunakan kata would have, maka I would have. Udah, memanggil itu kata kerja ketiganya apa? Maka I would have called you. Gitu dia.